Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abah. Yeah. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan waktunya. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Abah selaku kepala sekolah dalam tugas calon guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama di sini akan saya tanyakan adalah apakah di sekolah ini ada atau tidak pernah menemui permasalahan tentang kepentingan sekolah yang keduanya saling bertentangan, misalnya antara kepentingan yang memang benar-benar harus diambil kebijakannya antara yang berhubungan dengan dilema etika, misalnya ketika ada permasalahan ini sangat dilematis untuk diambil keputusannya seperti itu. Tentu ada masalah itu ada, termasuk masalah ada yang masalah tunggal, ada yang berbagai masalah. Terus ada dua masalah yang dua-duanya harus diambil atau salah satunya. Maka kita dalam memutuskan itu tentu sebagai pendidikan yang berbasis NU itu ada konsep dalam kaidah fikih yaitu ahdu ahufid daruroyen, yaitu mengambil yang lebih ringan resikonya apabila ada dua masalah. Kemudian untuk memutuskan yang terlibat dalam ini itu sejak dari humas, kesiswaan, wakafur, nanti puncaknya di kepala sekolah, puncaknya lagi di pembina atau ketua yayasan. Nah, permasalahan itu yang kontradiktif, ada permasalahan yang massal maupun permasalahan yang personal. Itu diantaranya yang personal, yang kaitannya dengan siswa, apakah diambil keputusan A atau B, itu biasanya di situ ya mengalami kesulitan. Contoh, ini anak secara moral harus dikeluarkan, tapi secara kewajiban pendidikan juga harus kita didik. Maka faedahnya adalah tetap dibiayai, pengasuh. Oke. Intinya di sini ada paradigma keadilan sama kasihan ya Pak. Jadi ketika ada yang harus misalnya memang permasalahannya sudah sangat fatal, bagaimana selaku pendidik kita memiliki rasa keadilan. Anak ini nanti masa depannya seperti apa? Kemudian tapi di sini ada kasihan, namun dalam hal ini juga selaku mungkin pengambil keputusan tertinggi ya Pak, selaku kepala sekolah dan juga nantinya yayasan, bagaimana supaya hal ini menjadi sebuah pembelajaran nantinya supaya tidak ditiru oleh peserta didik yang lain. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kepala sekolah atau Abah mengidentifikasi permasalahan kepentingan tersebut, misalnya di sini ada dilema etika tadi antara bagaimana kasihan dan rasa keadilan seperti itu. Tentang permasalahan yang tadi misalnya anak tersebut harus tetap stay ataupun misalnya keluar bersarat. Itu tentu caranya kita serap berbagai informasi, katakanlah dalam tanda kutip informasi liar dulu, kemudian konfirmasi, dan konfirmasi itu bisa dari informasi secara umum. Kemudian informasi itu diolah, digali oleh bagian BP atau bagian kesiswaan, kemudian disampaikan, setelah itu digodok, ya, diurai untuk tentu dalam puncaknya untuk mengambil keputusan dari kasus tersebut, dari permasalahan tersebut. Sekali lagi bahwa secara kelembagaan baik di guru maupun di siswa dan kelembagaan itu sendiri itu pasti ada
dari sivitas sekolah ini juga personalnya itu pasti punya masalah yang namanya hidup gitu ya. Yang namanya permasalahan Iya. tetap ada ya. Di sini memang prosedurnya jadi dari identifikasi mulai permasalahannya, jadi tidak serta-merta langsung pada puncaknya bahwa kita Iya, mengambil keputusan, iya. tapi ada hal-hal yang harus dianalisis terlebih dahulu. Tidak serta-merta lah, karena apa namanya kan zaman juga mempengaruhi. Mungkin zaman lampau dulu cara mengambil keputusan hitam putih, kalau sekarang bisa abu-abu dulu baru kita ambil hitam atau putih. Ini memang harus ada analisis terlebih dahulu ya, Pak. Kemudian di sini hal apa sajakah mungkin yang menurut Abah ini efektif dilakukan untuk mengambil keputusan terkait kasus-kasus kepentingan yang saling bertentangan tadi, antara misalnya hal yang memang menurut kita ini dari sisi keadilan dan juga terhadap rasa kasihan terhadap si peserta didik, karena di sini fokusnya kita ke kasus peserta didik. Ya. Yang paling efektif tentu karena kita basis agama ya, tentu sama. Yang pertama mau itu hasanah, artinya penunjukan petunjuk yang baik. Setelah itu ke tahap peringatan, itu bahasa Qurannya mungkin wajati dulu, mujadalah. Nah, setelah itu baru ambil keputusan. Jadi setiap pengambilan keputusan tidak ada yang otomatis serta-merta, tidak, tetapi harus bahasa Qurannya itu tabayun. Tabayun itu konfirmasi, setelah diolah konfirmasi itu baru ada penyelesaian masalah, problem solving ya. Itu namanya islah, harus ada islah. Makanya di Quran disebutkan wa aslihu baina akhwaikum. Akhwai itu dua personal yang bersaudara yang ada masalah, itu harus diislah. Islah itu ya didamaikan, dibereskan. Oke. Nah, kemudian di sini ketika sudah melakukan hal seperti itu ya, Bang, siapa sajakah di sini pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah orang tua juga dilibatkan, misalnya dari si peserta didik tersebut yang terlibat permasalahan seperti itu? Tentu dalam keputusan sangat penting atau genting itu orang tua sebagai penanggung jawab si anak tersebut dalam hal kesejahteraan, bukan dalam hal pendidikan, itu sangat dilibatkan. Jadi kalau mau mengambil keputusan A, B atau C, yang final tetap orang tua atau wali atau keluarganya itu dilibatkan. Jadi memang ini penting sekali, Yeah. harus adanya co-parenting ya, Bang. Kadang kita orang tua juga perlu tahu yang terjadi di sekolah anaknya seperti apa, walaupun mungkin kadang orang tua menganggap anak saya baik-baik saja di rumah, tapi ketika di luar kadang itu menjadi suatu hal yang berbeda, dan ini memang perlu sekali kita sebagai sekolah memfasilitasi seperti itu. Ya, biar tidak terjadi gagal paham ya, salah paham. Orang tua harusnya menurut orang tua nih pandangannya ini semua begini. Padahal masalah atau kasus di sekolah penyelesaiannya harus, tapi penyelesaian akhirnya tetap keputusan yayasan kepala sekolah yang diketahui oleh, katakanlah direstui oleh pihak wali. Selama ini ada tantangan, apakah ada tantangan, mungkin tantangan yang dianggap besar ketika mengambil sebuah keputusan yang memang ini sangat berat seperti itu, misalnya menjadi sebuah keputusan yang sangat berat diambil, apakah ada tantangannya, Pak, selama mungkin yang terjadi permasalahan di sekolah? Ada tantangan sih, ada, cuman ya tantangan secara moral ya, secara psikologi, secara moral, artinya kelihatannya orang tua katakan
katakanlah umpamanya menerima, itu bisa jadi dalam hatinya tidak terima. tetapi keputusan itu sudah final. Atau sebaliknya, ada yang padahal anak ini bermasalah tapi sekolah masih mensilankan ya, masih mendiamkan dulu, itu juga permasalahan sebetulnya. Ibarat itu pihak sekolah yang menghormati lah keinginan orang tua. Tapi ketika keputusan diambil, maka orang tua mestinya menghormati keputusan sekolah. Tapi kalau dua-duanya pas sekali sesuai dengan keinginan, baik keinginan orang tua maupun kehendak sekolah, harus diambil jalan yang kesan kepada kedua belah pihak diterima. Tapi soal tidak puas, soal kekecewaan itu manusiawi. Jadi mungkin Ya. bukan tantangan yang berarti ya Bang. Iya, Bukan iya. tantangan yang sangat Iya. berat. Itu tantangan biasa, Biasa. tetapi secara moral, spirit itu kadang-kadang mengganjal. Kadang mungkin dalam Tapi ya harus kita lalui gitu. segala permasalahan pasti nantinya harus Iya. diselesaikan. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, Ya. terkait dari segala permasalahan yang terjadi di sekolah tentang kepentingan yang sama-sama penting, istilahnya di sini dilema etika kayak tadi ketika ada paradigma keadilan sama rasa kasihan untuk pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, pembelajaran apa yang mungkin dapat dipetik dari keputusan tersebut, dari segala permasalahan yang pernah terjadi. Jadi kan pendidikan itu proses. Jadi baik ketika masuk atau sampai keluar, kemudian dalam keseharian, termasuk siswa yang bermasalah, berkasus, itu juga bagian dari pembelajaran. Ketika informasi itu masuk, kemudian ada pembinaan, itu pun bagian dari proses pendewasaan, katakanlah memanusiakan manusia. Tetapi secara formal sekolah ini katakanlah harus 6 semester, 3 tahun, tapi dia hanya 4 semester, gagal dia. Itu secara sertifikat ya, artinya secara formal ijazah dia tidak sampai. Tetapi dari pemahaman yang dia terima itu akan menjadi pembelajaran. Oh, bahwa sekolah saya sampai di sini karena ada masalah. Kemudian saya secara formal tidak bisa menyelesaikan. Tetapi hakikat pendidikannya itu sudah dia dapatkan, berapapun kadar dan ukurannya. Paling tidak ketika dia sudah dewasa atau sudah tua, saya pernah sekolah di sini walaupun tidak tahu. Itu ada cerita itu kayak di Al-Azhar lah Mesir. Walaupun tidak selesai, setidaknya mungkin secara formal dia tidak selesai ijazah ya Pak, tapi secara pendidikan dia pernah yang namanya belajar. Iya. Gitu. Karena intinya seperti itu. Karena waktu belajar tidak memperhatikan pun, bahkan menolak apa yang disampaikan guru, tapi hati nurani yang paling dalam dan memorinya, dia itu akan masuk. Saya percaya itu. Apa yang dia dengar itu akan masuk memori. Walaupun dia saat belajar tidak senang terhadap nasihat atau pelajaran itu, tetapi hati nurani hakikatnya dia menerima. Itu terkait permasalahan yang pernah terjadi ya. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali untuk kesempatan dan waktunya. Mungkin di lain kesempatan bisa berbincang seperti ini karena merupakan sebuah ilmu ya guys. Seperti ini juga merupakan sebuah ilmu bagi seorang pendidik, bagi kita yang ada di lingkungan pendidikan. Semoga kita menjadi mungkin pendidik yang benar-benar tadi seperti kata Abang, memanusiakan manusia. Kita saja yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga ya dari saya sebagai kepala sekolah SMK Marikan Kabupaten Bogor menyampaikan terima kasih bisa mengadakan dialog ini, dan tentu ini adalah proses menuju hal yang lebih baik dimanapun, kapanpun itu ada proses. Dan setiap helak nafas itu kita harus
hikmah. Hikmah itu sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kasih kesempatan sama Bapak untuk mewawancarai Bapak. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak menjadi narasumber saya di sini. Saya sedang melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual model 371 calon guru penggerak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tentunya Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini pasti di sekolah juga pernah ada atau menghadapi sebuah masalah yang dimana permasalahannya pasti antara kepentingan sekolah yang keduanya saling bertentangan. Misalnya ada masalah antara kepentingan dilema etika dengan benar versus benar seperti itu. Pertanyaan pertama di sini, pernahkah Bapak menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah yang keduanya saling bertentangan dan kedua masalah kepentingan tersebut adalah sama-sama benar atau benar versus benar dilema etika? Mungkin yang pernah terjadi di sini seperti itu. Permasalahan yang ada di sekolah pasti itu ada nama kita melihat aturan-aturan yang ada di sekolah, ada setiap sekolah aturan saya selaku kepala sekolah sudah selayaknya untuk menyelesaikan masalah yang kita ini itu ada kepentingan sekolah yang bisa dilakukan, namun kadang-kadang tugas ini tentu saya sebagai kepala sekolah sebijaksana mungkin saya mengambil keputusan untuk mana yang sekiranya lebih urgent untuk diambil. Baiknya di sini bagaimana sebagai kepala sekolah mengambil keputusan yang bijaksana walaupun mungkin nantinya ada salah satu hal yang kita istilahnya sampingkan mengenai bagaimana urgennya seperti apa. Jadi yang paling urgent memang yang itu yang Diutamakan. Baiklah. Nah di sini untuk pertanyaan kedua, mungkin pernah atau tidak Bapak menemui dua permasalahan kepentingan yang ada di sekolah, misalnya di sini antara kepentingan yang menurut Bapak ini kepentingan yang salah atau benar versus salah dengan rujukan moral. Mungkin antara kepentingan yang istilahnya di sini dianggap benar, kemudian ada lagi yang versus salah, yaitu atau rujukan moral. Ketika kita mengambil keputusan ini antara yang benar dengan kepentingan yang mengambil keputusan yang mungkin di salah satu pihak ini akan salah, atau itu di sini kita ada dilema. itu tentu ada karena setiap guru pasti punya pendapat masing-masing, punya ide masing-masing, sehingga ada satu hal yang ketika salah satu guru mengambil pendapat kemudian satu sisi itu benar, kemudian ada guru yang lain mengambil pendapat juga satu sisi benar. Nah, akhirnya keputusan yang saya ambil itu diambil dari masalah yang dari masalah yang kepentingan yang diutarakan atau pendapat yang diutarakan oleh guru itu yang kebaikannya, positifnya lebih banyak yang namun itu saya juga harus menghargai setiap
kepentingan atau pendapat dari masing-masing setiap pasti masing-masing. Kira dasarnya semuanya positif. Kadang ada pendapat yang positif, tetapi di sisi lain ternyata ini ada negatifnya. Nah, tapi ya, kadang ya dari kedua-duanya karena memang kalau misalnya rumus bisa dilakukan, kita ambil semua. Menghargai pendapat. Di sini ada musyawarah mufakat, kita mengambil hal yang terbaik dan Iya. hal yang positif yang nantinya ini akan menjadi sebuah keputusan yang kita ambil. Nah di sini ketika ada permasalahan, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah mengidentifikasi dari permasalahan tersebut yang mengenai kepentingan, misalnya kita kepentingan antara kepentingan yang memang sangat tadi dikatakan urgen yang akan kita ambil dengan yang mungkin nanti akan membawa dampak misalnya terhadap yang sudah kita atau keputusan yang diambil. Masalah ini masih Ya, sekolah ya, guru atau siswa. ini bisa kita ke guru ataupun ke siswa, intinya permasalahan apa yang ada di sekolah ini. Jelas sebenarnya kalau permasalahan lingkungan sekolah itu bukannya muncul dari siswa. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul dari siswa itu ya tentunya ini kan menjadi pemikiran bagi guru yang sehingga muncullah persoalan itu diungkapkan oleh guru, akhirnya kita harus mengambil kebijakan sekolah, tetapi saya pasti akan mempertimbangkan baik buruknya. Yang kedua juga saya mengutamakan musyawarah. Ketika contoh ada masalah di anak, kemudian guru ada yang melakukan menunjukkan saya kita artinya bagaimana solusi untuk menangani permasalahan itu supaya persoalan-persoalan yang terjadi di anak-anak kekurangan-kekurangan atau keterlibatan anak dalam perilaku yang tidak baik, kita berusaha untuk menangani sebenarnya melalui guru yang ada, kemudian BK. Ini saja saya sambung. Artinya di sini banyak yang dilibatkan ya pada Ya, mulai mungkin wali kelasnya, kemudian BK selaku biasanya menangani anak, ada kesiswaan, kemudian kepala sekolah. Jadi, apakah ada pihak lain yang dilibatkan, misalnya ketika sebuah permasalahan yang terjadi pada anak yang ini memang permasalahannya itu dianggap berat Ya, ketika ada itu orang tua. Orang tua itu sebagai partner dalam mendidik kita kan, maka harus dilibatkan. Ketika memang persoalan anak atau masalah anak ini sudah sulit untuk ditangani di sekolah, maka kita melibatkan orangnya, musyawarah dengan orang tua, pendataan yang dilakukan oleh guru, analisis masalah yang dilakukan, kita sampaikan kepada orang tua sehingga orang tua paham dan tentang perilaku yang kurang baik dari anaknya. Ini salah satu cara bagaimana supaya orang tua kita ajak untuk bekerja sama dalam sekolah maupun karena memang tentunya kita istilahnya harus ada kerjasama ya Pak, istilahnya co-parenting dengan orang tua, bagaimana orang tua juga harus tahu perilaku ketika di sekolah kadang dengan di rumah beda ya Pak, misalnya di sekolah
sini di rumah kadang orang tua kan taunya anaknya baik-baik saja. Seperti itu Ataupun sebaliknya, di sini baik ternyata di rumahnya berbeda. Iya, sehingga ketika orang tua dipanggil tersebut kan kita tahu ternyata karakter anak ketika di rumah kita jadi tahu. Itu juga bisa menjadi salah satu catatan untuk penanganan anak yang ketika memang anaknya benar. Nah di sini selama ini adakah yang menjadi tantangan misalnya bagi Bapak selaku pengambil kebijakan yang paling utama ya Pak kepala sekolah ketika menghadapi permasalahan yang ini intinya dilema etika ketika anak itu masalahnya memang rumit apakah tetap stay di sini atau out ketika stay nanti dampaknya seperti apa mungkin ketika out nanti dampaknya seperti apa tantangannya apa? Tantangannya memang dilematis. Satu hal kita melihat anak yang mungkin kenakalannya sudah membuat itu dilematis. Karena satu sisi kita ingin mempertahankan karena satu kasihan, satu sisi juga kita agak sulit. Itu sehingga solusi terbaiknya adalah orang tua dipanggil dan kemudian kita tawarkan dua fase. Karena anak bisa di sini dengan syarat bisa juga yang kedua anak bisa pindah dari sekolah sini dengan ada kepastian bahwa anak itu normal karena kita tidak mau anak itu berada di sekolah. Kita menawarkan dua supaya bisa didengar orang tua kalau memang ingin mempertahankan anaknya juga tidak mau tidak kita pertahankan selama anak itu masih bisa memperbaiki diri tapi ketika suatu saat melakukan hal yang sama tidak bosan-bosannya mengikuti orang mengambil keputusan diarahkan untuk tidak sekolah bukan out bukan dikeluarkan ya tidak ada istilah dikeluarkan tapi adanya istilah dipindah Naik istilahnya naik bersyarat ya. Iya atau kalau misalnya sekolah Memang ini yang memang harus selayaknya dilakukan oleh sekolah. Memang kita ketika ada terima kasihan versus dengan rasa keadilan ya Pak. Kasihan yang anak tersebut nanti kita akan seperti apa ketika misalnya sekolah dengan begitu saja mengeluarkan keadilannya kalau memang anak itu tidak berubah nanti akan menjadi sebuah bumerang juga karena akan ditiru sama yang lain ya Pak. Nanti jadi istilahnya sebagai ini sudah hal yang biasa jadi anak itu saja berperilaku seperti ini ya ini memang luar biasa sekali memang selaku kepala sekolah dan juga pengambil kebijakan tadi memang benar orang tua dilibatkan dikasih dua opsi ya Pak antara misalnya stay di sini dengan ada catatan memang harus berubah ketika memang mau keluar pun sekolah masih ada kepedulian atau rasa tanggung jawab bagaimana anak tersebut nantinya supaya tidak kehilangan masa diarahkan supaya anak itu tetap sekolah tidak terus memang kadang menjadi dilema etika ya Pak yang terjadi permasalahan mungkin hampir di semua sekolahan kadang-kadang persoalan itu bukan tetapi persoalan itu kualitas anak ketika anak itu memang dari SD mereka belum bisa itu persoalan dan sekarang ini menjadi dan mungkin beberapa tahun ke belakang pun pasti yang ini adalah tanggung jawab kita sebagai guru jadi bagaimana membimbing anak supaya bisa karena memang itu lulusan dari sekolah sebelumnya memang belum bisa hanya
ketika mereka mengikuti pembelajaran di sekolah mereka terseret-seret dengan yang lain yang sudah bisa tertinggal, kemudian juga tidak mengetahui bapak ibu sudah menjadi kewajiban dan itu minimal bisa baca. Itu persoalan yang sekarang bukan kenakalan tetapi ini persoalan besar. Iya. Iya. Kita sudah mencoba membimbing sampai ke kelas 9 sudah bisa. Lulusan dari sini ya kita bisa. Karena seperti untuk tahun sekarang ini semakin banyak dari SD belum lancar. bahkan tidak bisa menulis. Ini Tantangan kita di SMP kita mendapatkan input siswa yang tidak bisa menulis. Ini juga menjadi salah satu permasalahan yang tidak hanya di sini, mungkin saya juga ada memang satu atau dua yang terjadi di SMK pun sama. Ketika saya disuruh membaca, mereka masih ngeja istilahnya, mungkin belum ini karena memang dari SMP-nya, dari SD-nya memang belum lancar, sehingga ketika masuk di sekolah memang kemampuan mereka untuk hal yang mungkin dianggap dasar ya kalau membaca itu masih sangat-sangat kurang. Ini juga menjadi sebuah tantangan dan juga permasalahan bagaimana kita selalu dulu tidak hanya mungkin membimbing yang lain, tapi harus ada hal-hal yang lain diperhatikan. Ini memang luar biasa sekali ya Pak. Kita selalu memang harusnya memang seperti itu. Ini untuk permasalahan kepentingan itu, apakah penyelesaiannya dengan jadwal atau memang di sekolah ini ada prosedurnya jika ada permasalahan, misalnya dari anaknya mungkin dipanggil orang tua itu ada step-stepnya terkait. Jadi memang prosedurnya ada step-stepnya memang yang sudah dilakukan dari mulai mungkin peneguran sampai ketika itu permasalahannya sudah memang dianggap besar, ada pengambilan. Iya. Karena setiap daerah pasti kemudian masalah anak yang berbeda-beda. Bisa ditangani oleh mereka maka tidak perlu. Ketika permasalahan itu ini maka kita akan sekolah bukan tidak dibuat ya kalau sekiranya persoalan ini kita tidak boleh Intinya step-stepnya itu tidak langsung ya, Pak. Tidak. Ada sesuai dengan kategori permasalahan. akan bersama. Iya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua permasalahan kan kepentingan misalnya yang sama-sama penting, kita tadi ada di zona etika juga bagaimana mengambil keputusan yang terbaik supaya semuanya istilahnya tidak ada yang dirugikan, ya atau merasa dirugikan. Dari permasalahan ini kan sekolah sudah mengambil
pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak petik dari pengalaman terkait mungkin permasalahan yang paling besar yang pernah terjadi sehingga Bapak selaku kepala sekolah mengatur keputusan ini dengan begitu banyak pertimbangan? Sebenarnya sih tidak ada masalah besar, dan mungkin karakter saya yang atau kepemimpinan yang menganggap sebuah permasalahan itu dianggap kecil. Mungkin bisa saja orang lain mengatakan itu karakter kepemimpinan saya. Ya, jadi serasa sendiri tidak ada masalah. Cuma kalau misalnya besar, maka saya akan menganggap kecil itu bukan berarti saya menjadi, tetapi saya tetap permasalahan itu tidak semakin besar. Semakin besar sehingga saya ambil atau kebijakan permasalahan itu tetap bisa ditangani dengan mudah. Bahwa kita bukan menganggap itu kecil, bukan berarti menyepelekan, tapi bahwa itu masih bisa. iya, masih bisa ditangani, segala permasalahan masih bisa ditangani. Hanya saja bagaimana kita mungkin Bapak selaku pengambil kebijakan terpilih di sekolah menyikapi permasalahan dan keputusan yang memang benar-benar terbaik untuk semua pihak. Baiklah Bapak, ini mungkin sesi terakhir dari wawancara